Kemudian bagaimana dengan kebiasaan untuk berinvestasi? Karena ingat, masa depan itu sungguh nyata. Masa depan itu sungguh ada. Jadi, Hmm. persiapkanlah sejak dini. Ada berbagai macam versi cerita nih. Saya, biar semua nyaman, saya menceritakan apa yang saya lakukan dengan anak-anak. Hmm. Jadi usulan saya, jangan menjadikan uang itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang wow. Jadi ajarkan mereka sejak dini. Sejak mereka mengerti perkataan, sejak mereka mengerti pengolahan, uang itu diajarkan. Ya, halo, bertemu lagi Bapak Ibu sekalian ya di Bincang Anak, sebuah segmen di YouTube Anak Bisa yang isinya adalah bincang-bincang tim Anak Bisa dengan para pakar di bidangnya masing-masing yang akan memberikan informasi dan edukasi untuk para orang tua khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya, disertai berbagai pengalaman menarik, bukan hanya seputar parenting, tapi juga berbagai topik menarik masa kini yang akan memperlengkapi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, parenting, remaja, anak-anak, serta keluarga di Indonesia. Anakbisa.com adalah platform pembelajaran online untuk anak-anak Indonesia yang berisi berbagai kelas non-akademis, seperti kelas gambar, coding, bercerita, memasak, dan lain-lain, yang dapat diakses melalui www.anakbisa.com. Visi Anak Bisa agar setiap anak di Indonesia memiliki keterampilan dan karakter positif untuk aktif berkarya bagi kota dan bangsa. Bincang Anak hari ini ya bertopik literasi keuangan untuk anak. Dan kami telah mengundang narasumber yang tentu saja pakar dan sudah berpengalaman di bidang ini. Ya, beliau adalah seorang profesional perencana keuangan dan pembedahan diri yang sudah sangat berpengalaman sejak tahun 1999. Seorang CFP Ambassador, Qualified Financial Educator. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Bro Hendra Sensei. Yeay. Nah, Bro, ini ada satu pertanyaan nih, Bro. Ya, sebelum menukik ke pertanyaan yang lebih dalam, ya, saya mau nanya dulu, CFP Ambassador itu apa, Bro? Oke, terima kasih Bro Philip. Terima kasih buat anakbisa.com memberi saya kesempatan untuk bisa berbagi dimanapun, semua untuk orang tua dan anak-anak itu berada. CFP adalah sebuah destinasi tertinggi di dunia perencanaan keuangan. Itu adalah sebuah gelar tertinggi bagi para profesi perencana keuangan di seluruh dunia. Jadi bukan hanya Indonesia. Bertepatan, saya dipercayakan sejak tahun 2017 menjadi CFP Ambassador yang pertama dan satu-satunya sampai saat ini, satu-satunya dari Indonesia. Jadi dari Indonesia baru yang pertama dan satu-satunya. Barangkali kualifikasi sebagai seorang CFP Ambassador, barangkali ya selama ini berbicara buat publik yang adem-adem, yang membangun, yang konstruktif, yang menghindari polemik, barangkali itu dipercayakan sampai saat ini. Wah, ini kami beruntung banget ini. Anak bisa bincang-bincang dengan Bro Hendra. Jadi orang yang tepat, sangat menguasai bidang ini ya. Wow, luar biasa. Nah, ini ada satu pertanyaan nih, Bro. Jadi kami sering dengar tentang istilah literasi keuangan. Nah, ini sebenarnya barang apa sih? Ya, ini banyak orang tua ya, Bapak Ibu yang sebenarnya pengen tahu nih, ya. Ya sebelum mereka bisa menjelaskan ke anak-anak mereka ya. Ini literasi keuangan ini apa, Bro Hendra? Oke, kita perlu paham juga, ada yang namanya uang, ada yang namanya keuangan. Ada yang namanya money, ada yang namanya finansial. Money sama dengan uang ya, finansial sama dengan keuangan. Yang money itu uang yang kita pegang sehari-hari. Nah, disebut dengan literasi keuangan atau finansial literasi, diharapkan orang itu cerdas dengan keuangan, tahu kalau mau menabung menggunakan rekening apa. Kalau ingin melindungi rencana keuangannya, tahu menggunakan rekening apa. Jika ingin menumbuh uangnya supaya uangnya bertumbuh,
tahu menggunakan rekening apa. Jika supaya nggak punya masalah di kemudian hari, paham tentang perpajakan Hmm. dan lain sebagainya. Jangan sampai rekening tabungan digunakan sebagai rekening investasi. Rekening Hmm. asuransi digunakan sebagai rekening investasi. Jadi semua rekening tidak ada satu yang lebih cantik, yang lebih powerful dibandingkan rekening yang lain. Setiap rekening memiliki fungsi dan kecantikan dan tujuannya masing-masing. Jadi, jangan sampai kita terjebak juga oleh agen-agen penjual produk keuangan mengatakan ini lebih baik daripada yang sana, daripada ke situ mending ke sini. Nah, Hmm. ini menjadi tugas setiap insan, siapapun kita. Bagi saya pribadi mengatakan finansial literasi adalah life skill, keterampilan untuk hidup. Ini adalah sebuah keterampilan untuk hidup. Karena sepanjang kita berada di muka bumi ini, kita punya UUD, Undang-Undang Dasar, dan ujung-ujungnya duit. Ini dua hal yang nggak bisa Hmm. terpisahkan. Ini adalah dua hal yang terpisahkan. Namun bro, di dalam finansial literasi juga, kita menyisipkan yang namanya financial awareness, sebuah kesadaran akan keuangan. Ingat, uang bukanlah tujuan hidup. Uang bukan merupakan tujuan hidup. Uang hanyalah alat untuk mencapai tujuan hidup. Jadi, jangan sampai hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan kekeluargaan rusak hanya gara-gara uang. Karena uang bukanlah tujuan. Uang Hmm. hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Semakin seorang memiliki tingkat finansial literasi yang baik, diharapkan dia bisa menggunakan setiap rekening keuangan dengan benar dan tepat, termasuk cara meraihnya. Nggak perlu senggol-senggolan lagi. Wah, penjelasan yang sangat luar biasa ya. Nah, tadi Bro bicara jadi kayak setiap kita harus bisa memilah-milah ya. Jadi ada pos-pos berarti ya, ada pos-pos keuangan yang kita harus miliki ya. Jadi kalau kita mau bertumbuh ya, kalau bicara tentang finansial ya. Nah, mungkin Bro bisa jelasin tentang pos-pos yang kita harus miliki, Bro? Thank you. Sebelum kita berbicara tentang pos alokasi, kita memahami tentang rekening. Secara Hmm. garis besar, ada 3 rekening secara garis besar. Saya sebut adalah rekening SIP, SIP, Hmm. saving. Rekening saving, di mana kita menaruh uang ke rekening tabungan. Fungsi rekening tabungan yang ada di bank itu adalah tempat untuk memarkirkan uang, untuk menyimpan uang, untuk kita gunakan. Jadi, dengan punya kartu alat bayar, kartu ATM, atau sekarang digital, itu sebenarnya adalah tempat untuk menaruh uang, di mana uang itu akan kita belanjakan. Nah, berbeda dengan rekening investment. Ini ada produk yang tersendiri. Produk investment ini, di mana orang menginginkan uang ini nggak dipakai lebih dari 1 bulan. Dia akan taruh ini ke rekening investment. Oke, rekening investasi ini macam-macam. Ini saya akan jelaskan. Jika Bro pilih bertanya, saya akan tanya, oke, investasinya di mana aja gitu. Tapi produk investasi adalah tempat untuk uang bekerja bagi kita. Jadi, akan ada satu waktu, orang perlu paham. Dulu, dia menukarkan waktu dan tenaga jadi uang. Hmm. Tapi kalau seumur hidup seperti ini, khawatir, quote unquote, seseorang menjadi budak akan uang, mencari terus. Hmm. Padahal ada alat yang lebih baik lagi, yaitu bagaimana uang bekerja menjadi uang. Sehingga yang bersangkutan memiliki waktu untuk melakukan hal-hal yang lebih bermakna lagi. Nah, itu pentingnya berinvestasi. Hmm. Kemudian bagaimana seseorang memiliki yang namanya peace of mind, kedamaian pikiran dan kedamaian perasaan. Karena perlu kita ingat, uang bukanlah tujuan hidup. Kesalahan terbesar bagi orang-orang di luar sana menjadikan uang sebagai tujuan. Oke, Hmm. jadi jika seseorang memiliki perlindungan keuangan, jika terjadi sebuah risiko maupun di mana takdir akhir menjemput dia, maka rencana keuangannya tidak akan bubar karena ada yang namanya protection di sini. Rekening P, rekening Hmm. protection, rekening peace of mind. Berarti seseorang perlu memiliki rekening yang namanya berasuransi. Asuransi adalah sebuah rekening yang tidak ada substitusinya. Saya Hmm. menyebut itu adalah keajaiban dunia yang ke-8. Produk investasi, kita punya bermacam-macam produk investasi untuk mencapai yang namanya tujuan hidup. Jadi kita punya tujuan hidup apa? Punya dana darurat. Oke, Hmm. nah ini kan ada pos tadi Bro tanya kan, punya dana hari tua, punya dana pendidikan anak. Oke, jangan sampai menjadi orang tua, ayo
anak sekolah. Anak itu bernafsu, yang terjadi udah ngos-ngosan nih, karena nggak memiliki yang namanya rekening investasi, persiapan dana pendidikan anak. Kemudian, sebagai seorang anak juga, sebagai seorang anak yang dalam masa usia produktif, dia perlu memiliki namanya DBO, rekening dana bakti orang tua. Orang tua nggak akan meminta ke kita, tapi kita memberi, itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri, bukan buat orang tua. Jadi, Anda hanya akan merasakan kebahagiaan ketika Anda sanggup untuk memberi dengan tulus tanpa beban. Jadi, kata-kata ini hanya menjadi teori jika seorang tidak akan bisa melakukan untuk orang tuanya dan rasakan perbedaan dalam hidup. Nah, ada juga yang namanya RDKI, Rencana Dana Kesejahteraan Istri. Pertanyaannya berikut, kenapa perlu RDKI? Karena di Indonesia, status pasangan hidup untuk kepemilikan harta itu paling lemah. Jadi, seseorang perlu merencanakan. Di sesi lain kita akan bicara. Hari ini kita khusus parenting keuangan hari ini. Nah, ada macam-macam. Nah, ini yang namanya tujuan. Jadi, kalau orang bilang begini ke Bro Philip, bro, gue kepingin seperti orang yang lain tuh, punya rekening tabungan, pingin punya asuransi, pingin punya investasi. No. Jangan jadikan sebagai tujuan. Itu adalah alat. Memangnya kalau punya investasi, so what gitu loh. Memangnya kalau udah punya asuransi, so what gitu loh. Nah, di sinilah banyak orang menemukan yang namanya kehampaan. Begitu memiliki, buat apa ya gue punya ini ya? Nah, ini juga bagian dari finansial literasi. Jadi dia harus tahu ketika dia berinvestasi, ada kartu as. Namanya kartu as. Untuk apa? Untuk siapa? Saya melakukan semua ini. Harus ada kesadaran itu. Untuk apa dan untuk siapa saya melakukan semua ini. Jadi ada pos rekening, kemudian ada pos untuk apa-apa saja. Ada berapa pos sih bro yang kita harus miliki bro sebagai orang tua bro? Nah, kalau itu kita berbicara namanya adalah alokasi keuangan. Oke. Nah, tadi kalau rekening secara garis besar ada 3 kan, SIP, Saving Investment Protection. Kemudian ada namanya tujuan. Nah, kalau Bro Philip masuk dengan pos untuk mengelola uang, kita lihat. Yang pertama, level 1. Jadi ada tiga level. Level pertama adalah kita tahu bahwa di balik rezeki kita ada haknya orang lain. Seringkali apa yang kita peroleh hari ini dan di kemudian hari, jangan-jangan itu adalah titipan rezeki Tuhan untuk kita salurkan untuk yang lain. Misalnya, bagi saudara-saudara Nasrani kita, mereka menyebut itu adalah perpuluhan. Bagi saudara-saudara Muslim kita, mereka menyebut itu zakat. Atau apapun namanya dalam keimanan masing-masing. Sisihkan ini terlebih dahulu. Ibaratnya seperti orang melakukan donor darah. Semakin disiplin seseorang berdonor darah, maka semakin bugarlah tubuhnya. Harta ternyata demikian. Sifat harta sama. Jadi, harta itu adalah sebuah kenikmatan sekaligus sebuah ujian bagi manusia. Kemudian yang berikut, untuk negara. Banyak orang tiba-tiba menjadi berkurang hartanya banyak. Gara-gara tidak disiplin dalam bayar pajak. Jadi ada 2 pos pertama. Yaitu charity dan tax. Ini level yang 1. Kita sekarang masuk untuk level yang kedua, untuk sehari-hari. Segera sisihkan di awal adalah untuk cicilan hutang. Saya tidak menyuruh untuk orang berhutang. Jika terlanjur berhutang, maka ini menjadi prioritas pertama. Cicilan hutang. Hutang adalah hutang tetap namanya. Tidak akan pernah berubah. Dia tetap harus dibayar. Jadi, sisihkan untuk melakukan pelunasan hutang. Gimana cara melunas hutang? Ya harus bayar hutangnya. Gimana cara bayar supaya ringan? Ya dicicil. Apakah ada potongan untuk menyicil? Ada. Maksimal 35% dari pemasukan itu adalah dialokasikan untuk cicilan hutang. Maksimal 35%. Okay? Dan total nilai hutang tidak boleh lebih dari 50% aset yang dimiliki. Kemudian pos yang kedua setelah cicilan hutang. Namanya adalah rekening peace of mind. Berasuransilah. Minimal 10% dari pemasukan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk financial freedom. Yang disebut financial freedom bila orang memiliki setidak-tidaknya dana darurat, dana pendidikan anak, dana hari tua, dana kesejahteraan istri, dana bakti orang tua, dana ibadah, dana liburan, dan silakan ditambahkan. Jadi untuk mencapai tujuan-tujuan ini, sebaiknya bukan dari income, bukan dari penghasilan,
Hmm. Penghasilan kita parkir ke pos investasi supaya uangnya bekerja juga lebih cepat untuk Hmm. mencapai tujuan-tujuan tadi. Jadi, Iya, iya. sisihkan untuk perpuluhan atau zakat, sisihkan untuk pajak, sisihkan untuk cicilan hutang, sisihkan berasuransi, sisihkan berinvestasi. Ini urut-urutan. Hutang, Hmm. asuransi, investasi. Sisanya silakan dinikmati. Loh, untuk menikmati sisanya, yes, sisanya. Untuk dua hal. Jadi bukan biaya hidup, melainkan biaya titik-titik hidup. Apa itu biaya Hmm. titik-titik hidup? Yang pertama adalah biaya kebutuhan hidup, Hmm. kemudian biaya gaya hidup. Iya. Janganlah kita menjadi orang yang mengabaikan gaya hidup. Gaya hidup itu penting. Hmm. Ini hanya soal prioritas. Begitu banyak ajaran ngomong gini, udah abaikan gaya hidup, yang penting kebutuhan hidup. Itu nggak salah. Tetapi bila menjalankan kedua-duanya dengan keseimbangan, dengan skala prioritas, itu akan jauh lebih baik. Karena manusia Hmm. pada kodratnya memiliki keinginan. Jika Hmm. itu tidak diatur, maka itu akan menjadi liar. Apa biaya kebutuhan hidup? DPR, dapur, DPA, dana Hmm. pendidikan anak yang sekarang. Kalau yang Ya. diinvestasikan untuk yang akan datang. Ini yang rutin nih, dapur dan dana pendidikan anak. Bagaimana dengan gaya hidup? Pengembangan diri. Gaya Hmm. hidup adalah lifestyle yang baik untuk namanya pengembangan diri. Jangan ragu untuk bayar, untuk sekolah, untuk mengembangkan diri kita. Karena Hmm. investasi yang terbaik adalah investasi leher ke atas. Ya. Ruang yang terbesar di alam semesta ini adalah ruangan untuk kita mengembangkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Kemudian, Hmm. yang berikut adalah bermain. Loh, kok sensei disuruh bermain orang? Yes, hidup tuh perlu dinikmati. Karena bermain adalah cara terbaik untuk kita belajar. Bermain adalah cara yang terbaik untuk kita berinteraksi. Atau bahasa kerennya silaturahim. Dan semua kita percaya silaturahim adalah alat untuk memperpanjang umur. Gitu. Oke. Bersosialisasi, bermain. Ada yang mengatakan begini Bro Philip, saya udah terlanjur tua untuk bermain. Ingatlah, bukan karena terlanjur tua untuk tidak bermain, tapi hanya gara-gara tidak bermain, makanya dia cepat menjadi tua. Jadi nikmati. Uang itu untuk Ini. dinikmati. Uang itu untuk dinikmati. Uang eh, itu jangan digenggam. Uang itu seperti burung dalam genggaman. Genggam terlalu kuat, burungnya mati. Digenggam terlalu longgar, burungnya pergi. Genggamlah dengan cara yang tepat uang itu. nah, ini memang banyak orang tua ya, banyak orang tua nggak paham ya bagaimana mengatur pos-pos ya keuangan ya Ya. yang mereka bisa lakukan ya. Karena tujuan kalau kita bisa memudahi pos-pos itu kan berarti kualitas hidup sebagai orang tua ya bisa jadi lebih baik ya, ya dalam satu keluarga. Gitu ya, Bro ya. Yes, benar, benar. Akan jauh lebih baik, akan lebih mudah mengelola emosi dan lain sebagainya. Karena Hmm. ingat tadi, uang adalah life skill. Dia adalah Ya. keterampilan untuk hidup. Hmm. Jangan musuhi duit. Jangan musuhi duit. Oh, Yang perlu dilakukan iya, iya. adalah bersahabatlah dengan duit itu. Hmm. Nah, Bro, itu kan salah satu pos dari keuangan yang kita bisa atur itu kan memberi ya tadi, Bro ya. Bro tadi Yes. rasa memberi. Itu kita kalau keuangannya terbatas itu bagaimana, Bro? Ya. Terus bisa ngatur pos-pos ini dimulai dari penghasilan berapa sebetulnya, Bro? Oke. Usulan saya, kita memberi bukan karena kita lebih. Kita Hmm. memberi karena itu adalah sebuah amanah. Hmm. Itulah sebuah kewajiban kita bagaimana kita manusia bisa memanusiakan manusia lain. Begitu banyak kesaksian, begitu banyak bukti. Ketika kita rela mengikhlaskan membagi, karena kata almarhum papa saya, arti kata bahagia, asal katanya adalah bahagi. Ketika kita mampu Hmm. membagi di luar dugaan, rezeki itu akan semakin gencar datang. Ini sesuatu yang Hmm. nggak bisa dijelaskan dengan logika, tapi itu Ya. terjadi. Sehingga usulan saya adalah tetap sisihkan perpuluhan tersebut, tetap sisihkan zakat tersebut. Kalau memang orang ini benar-benar orang yang tidak mampu, bukankah dia juga akan menerima dari yang lain? Karena dianggap orang Hmm. yang tidak mampu kan, dia akan menerima. Ya, ya. Tapi ketika Hmm. dia menggenggam uang terlalu kuat, maka ada satu ujian yang dia tidak lepas. Hmm. Karena itu adalah Ya. sebuah kewajiban. Hmm. Kalau pajak, dia kan tak perlu bayar pajak. Untuk income tertentu kan tidak kena pajak. Oke. Jadi, di mana coba pos yang perlu kita lewatin? Nggak ada. Pada Hmm. akhirnya semua diikutin. Untuk perpuluhan atau zakat, tetap dia akan melakukan.
Kalau memang dia Hmm. bukan orang yang mampu, dia akan menerima juga, akan diberikan sama orang lain kan. Tapi ketika Ya. dia bisa memberi, itu akan luar biasa. Bro, izinkan saya menceritakan sebuah analogi. Hmm. Analogi, tapi tolong ini dari manusia biasa ngomong, jadi jangan jangan diartikan sebagai sebuah ayat. Jadi kalau ada yang nggak bagus artinya lupakan aja. Jika bagus artinya silakan diterima buat pemirsa dimanapun berada. Satu waktu seseorang diajak lihat surga dan neraka versi sensei surga nerakanya ya. Jangan dilihat kitab suci ini. Orang ini melihat ada di neraka itu makanannya enak-enak semua. Enak-enak semuanya. Makanannya berlimpah dan enak-enak. Tapi anehnya semua orang tuh kurus krempeng di sana. Dia Hmm. diajak ke surga. Uh, makanannya sederhana, tapi orangnya segar bugar. Dia berpikir apa pelajaran yang dia dapat di sini ya. Dia bilang tolong antar saya sekali lagi. Dia diantar lagi ke neraka dan di surga. Oh, ternyata di neraka itu, walaupun makanannya berlimpah, makanannya enak-enak, mereka dibekali dengan sumpit. Sumpit, sumpit itu alat makan yang panjangnya sama seperti tinggi badan orang. Dan mereka Hmm. berusaha makan sendiri. Akhirnya tidak masuk ke mulut. Akhirnya banyak yang Hmm. jatuh. Begitu yang ke surga, karena sumpitnya panjang begitu, mereka saling menyuapin. Mereka saling memberi satu dengan yang lain. Akhirnya semua segar bugar. Nah, ini Hmm. sebuah konsep yang sangat menarik. Nah, kemudian kita lihat tadi, kalau berhutang, maka kalau tidak mau ada 35% untuk cicil hutangnya, jangan berhutang kan gitu kan. Hmm. Kalau Ya. berasuransi minimal 10% dari income, itu tujuannya untuk menjaga jangan sampai yang bersangkutan kesulitan keuangan jika terjadi resiko. Kemudian bagaimana dengan kebiasaan untuk berinvestasi? Karena ingat, masa depan itu sungguh nyata. Masa depan itu sungguh ada. Jadi, Hmm. persiapkanlah sejak dini. Kemudian Ya. sisanya dinikmati. Toh sisanya kan lebih banyak yang akan dia habiskan. Saya bisa Ya. mengatakan lawan kata dari menikmati adalah habiskan aja uangnya. Seperti itu. Yang penting dia udah menempatkan pos-pos ini. Jadi Ya. usulan Ya. saya adalah berapapun uang, ikuti pos-pos tadi karena saya tidak mengatakan berapa rupiah yang disisihkan, melainkan prosentase Hmm. Iya, prosentase iya, iya. yang Betul, disisihkan. betul. Ya. Jadi sebenarnya berapapun penghasilannya, mungkin 1 juta atau 2 juta per bulan, kalau bicara memberi bisa ya, semampu. Mulai dengan apa setia dengan perkara yang kecil gitu ya, Bro ya. Ya, Baru nanti dalam bisa perkara yang bertumbuh kecil. ya. Karena perkara besar tidak akan datang ketika seseorang nggak lulus ujian untuk perkara yang Hmm. kecil. Iya, iya. Wow, luar biasa. Nah, itu kalau bicara tentang mengatur pos-pos keuangan, ya, itu sejak kapan sih, Bro? Kita sebagai orang tua mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Oke. Ada Sejak usia berbagai berapa tuh? ada berbagai macam versi cerita nih. Saya biar semua nyaman, saya menceritakan apa yang saya lakukan dengan anak-anak. Hmm. Jadi usulan saya, jangan menjadikan uang itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang wow. Jadi ajarkan mereka sejak dini. Sejak mereka mengerti perkataan, sejak mereka mengerti pengolahan, uang itu diajarkan kepada mereka. Hmm. Contoh nih, contoh. Pernahkah Bro Philip mendengar kata-kata begini? Nak, uang jajan yang papa kasih, uang jajan yang mama kasih, berapa sisa tabungan? Seberapa banyak Hmm. Bro mendengar kata-kata itu? Orang tua bertanya ke anaknya, mana Iya. sisa uang jajan untuk tabungan? Artinya, orang tua telah mengajarkan anak untuk menabung dari sisa. Kalau Bro ingat Hmm. tadi yang kita bicara tentang pos, yang saya sebut adalah mind wealth, justru untuk kebutuhan hidup dan keinginan hidup, justru dari sisa. Kita sudah menyisihkan Hmm. pos-pos yang lain terlebih dahulu. Justru sisalah yang untuk kita gunakan. Oke? Jadi, kenapa tidak para orang tua membangun sebuah kebiasaan baru? Mulai sejak dini memberikan anak uang tabungan. Hmm. Contoh nih, anak saya punya dompet seperti ini. Jadi kalau dia ada angpau dikasih, dia dikasih nih, seperti ini nih. Di luar dia punya rekening. Tapi uangnya ini dia nggak bawa-bawa. Ini untuk taruh di rumah. Sedangkan untuk dia ke sekolah, karena dia sekolah pakai alat bayar, pakai alat kartu, saya kasih yang beginian. Jadi taruh uang 1 lembar di sini atau 2 lembar untuk dia pakai. Sisanya adalah kartu asuransi kesehatannya dia, jaga-jaga kalau ada apa-apa. Jadi sekolah Hmm. juga nggak repot, tinggal tunjukin kartu kalau terjadi apa-apa. Itu namanya manajemen risiko. Kemudian ada 1 kartu alat bayar untuk mereka tap-tap sendiri di sana, Hmm. terkontrol. Nah,
Jadi, anak itu dikasih uang tabungan. Kemudian dibilang ke dia, "Nak, S3." Apa itu S3? Social, saving, spending. Misalnya, bagi anak-anak yang pergi ke sekolah minggu, tolong pastikan anak-anak ini ketika berderma itu menggunakan uang tabungan tadi. Yang jatah bulanan itu yang dikasih. Dia berderma dari situ. Dia rasakan bagaimana hatinya tuh fulfill hatinya ketika dia bisa memberi. Karena memberi adalah memberi yang terbaik yang dia miliki. Ya, Dia ya, anak-anak saudara-saudara muslim kita ketika ke masjid ada celengan yang jalan kan, mereka isi. Mereka puas, mereka yang mengisi. Maupun saudara-saudara kita dengan keimanan yang berbeda yang lain. Anak ini lakukan. Kemudian saving yang di sini mengajarkan anak itu menunda keinginan, menunda ya, kesenangan. Dia ingin memiliki mainan yang mahal gitu. Dia tahu harganya. Dia tahu membudgetkan uangnya untuk dia tabung untuk mendapatkan. Jadi dia tahu untuk mendapatkan itu dia harus menabung. Oke. Kemudian spending, yaitu untuk jajan dia sewaktu-waktu. Anak punya keinginan. Namun anak akan disiplin. Yang namanya air minum bawa aja dari rumah. Selain untuk tidak banyak sampah, dia juga minum sehat, air putih yang sehat kan? ya. Makanan pokok ya dari rumah. Ya kalau untuk jajan, untuk hal-hal yang sepele yang mereka jajan. Sehingga anak ini udah terbiasa. Yang berikut, dari konsep S3 ini, mengajarkan anak juga tahu nego dengan orang tua. Jadi ketika anak nego dengan orang tua, jangan dibentak anaknya. Minta terus. Pertanyaan, itu anaknya siapa? Terus kalau dia mau minta, dia kan minta ke siapa? Itu anaknya siapa? Kalau dia Ya. berkeluh kesah, kepada siapa dia berkeluh kesah? Banggalah orang tua. Oke? Barangkali orang tuanya bisa challenge. Oke, nak, kamu ada keinginan yang besar yang kamu ingin dalam waktu segera. Papa dan mama akan memberikan kamu tugas. Kamu akan dibayar dalam tugas itu. Jangan khawatir untuk mengajarkan anak menerima bayaran. Bahkan anak ini masih usia 6, 7, 8 tahun, dia tahu bahwa hidup ini dia perlu melakukan sesuatu sebelum dia mendapatkan. Melakukan sesuatu sebelum dia mendapatkan. Ketika anak beranjak remaja, kita perlu mengajarkan dia, jangan pernah mengambil peluang sebelum kamu memberi manfaat. Itu yang lagi sisi remaja. Anak kita tahu, ajarkan dia berjuang untuk hal-hal sepele. Supaya dia bisa mendapatkan uang tabungan lebih banyak untuk mencapai apa yang dia inginkan. Nah, namun kita udah menitipkan, ada tadi kan sosial untuk memberi. Kemudian saving. Kemudian spending itu artinya jajannya dia. Tapi semua dari uang ini yang diberikan kepada sang anak. Iya, iya. Jadi setiap anak minimal ada 3 pos ya, Bro Hendra ya. Minimal ada 3 pos ya. Iya. Wow, luar biasa. Ya. Jadi kalau dulu saya kalau ke gereja ya, jadi uang jajan sama uang memberi untuk gereja terpisah, Bro. Jadi untuk gereja saya minta lagi, Bro. Nah, uang jajan saya habisin. Waduh, kalau ketemu Bro Hendra dari dulu ya, orang tua saya udah bisa ya akan berbeda gitu cara mendidik anak-anak. Wow, luar biasa. Itu kalau Bro sendiri mingguan atau gimana, Bro? Kasih bulanan ya? Bapak Ibu boleh memberikan mingguan, boleh juga yang bulanan. Kalau saya kecenderungan saya adalah bulanan memberi ke mereka. Wow. Tapi mingguan juga dipersilahkan. Iya, iya. Iya. Jadi mereka akan berhitung juga ya kalau mau menginginkan sesuatu, ya mereka berhitung uang jajan saya berapa gitu kan, dan saya harus tabungan. Jadi ketika orang tua kasih namanya uang tabungan. Jangan menyebut uang jajan. Nah, ini uang jajan ya. Enggak, kita sebut adalah uang tabungan. Uang tabungan. Bukan uang jajan. Karena uang jajan jadi dihabisin ya. Kalau uang tabungan akan berbeda ya. Terus orang tuanya nanya, sisa buat nabung berapa? Berarti dengan kata-kata ini mengajarkan dia menabung dari sisa. Gitu. Iya, iya. Bro, ada cerita yang inspirasi nggak tentang anak yang melakukan hal tersebut? Seperti itu. Dia mengatur 3 pos. Ya, jadi luar biasanya, ketika anak-anak itu terbiasa dengan yang namanya saving, ada sebuah kebiasaan yang menarik. Ketika dia melihat ada temannya dia menginginkan sesuatu, kemudian temannya itu tidak sanggup untuk membeli. Ada yang jiwa sosial anak ini untuk membelikan temannya. Di dalam suatu waktu dalam perjalanan hidup,
Ternyata anak yang sering dibantu oleh sang anak tadi nggak pernah melupakan kisah tersebut. Tapi anak ini juga tidak pernah menyalahkan orang tuanya karena orang tua memiliki Hmm. keterbatasan. Iya. Dia tetap menghormati orang tuanya, bisa membersihkan dia sekolah. Tapi ketika masa-masa sekolah, dia memiliki teman yang bisa memberi kepada dia dari uang teman itu sendiri. Hmm. Satu waktu, kita nggak pernah tahu kan, rencana Tuhan selalu indah bagi setiap manusia. Satu waktu si anak ini yang dulu waktu sekolah selalu bukan kekurangan, bahkan tiada uang jajan, itu menjadi orang yang sukses. Hmm. Dan dia selalu mengingat temannya ini, kebiasaan memberi. Entah kenapa jalan Tuhan juga memberi ujian yang berbeda bagi sang anak. Yang satu sukses menjadi pengusaha, yang satu menjadi sukses menjadi seorang pekerja. Bukan berarti pekerja itu tidak sukses. Makanya saya sebut, satu sukses sebagai pengusaha, pemilik bisnis, satu sukses sebagai pekerja. Dia mencari temannya tadi, karena dia tahu, teman ini memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati adalah sebuah dasar dari integritas. Integritas adalah sebuah dasar dari keterampilan orang bekerja. Keterampilan bekerja bisa dilatih. Integritas itu tidak bisa dilatih. Akhirnya dia merekrut temannya dia itu sendiri. Karena dia mengingat tadi, banyak hal yang juga yang terinspirasi dari kisah-kisah nyata. Bagaimana anak-anak ini ternyata ketika orang tuanya dalam kesulitan, dia bilang, papa tenang aja, papa boleh absen memberi saya uang tabungan sekian waktu, karena tabungan saya masih banyak. Papa nggak usah pikirin betapa orang tuanya tersentak seperti itu. Jadi Iya. banyak hal yang baik ketika kita memulai anak itu sejak dini. Kita kalau tanya usia berapa, ketika anak-anak udah mulai mengerti perkataan, kita mulailah dengan ini. Karena uang di mata saya ibaratnya seperti bernapas juga. Jadi kenapa kita harus memusuhi dengan uang? Kenapa uang itu sesuatu yang tabu untuk dibicarakan? Karena toh ujung-ujungnya apapun yang ada di muka bumi ini, alat pertukarannya adalah uang juga gitu. Jadi kenapa nggak sejak dini dibicarakan dengan mereka? Iya, iya. Wow, luar biasa banget nih sharing dari Bro Hendran. Ya, ini kalau banyak orang tua dengar pelajaran yang Bro Hendran sharingkan, ya, ini akan menginspirasi mereka, ya, Amin. sehingga cara mereka mendidik anak-anak, ya, akan lebih baik, ya. Wow. Nah, Bro, tadi kan uang tabungan yang rutin, ya, kalau Bro kan ke anak ada uang tabungan rutin 1 bulan, ya. Nah, kalau yang tadi misalkan dia menginginkan sesuatu, dia pengen beli mainan misalkan, ya. Terus Bro mau ngasih challenge kan tadi, ngasih challenge, misalkan ada sesuatu yang dia harus kerjakan untuk dia dapat poin misalnya, yang dia bisa jadikan ya nilai uang kan. Contoh-contoh yang mereka lakukan apa tuh? Kegiatan-kegiatan untuk mereka bisa dapat tambahan tabungan. Sebenarnya adalah sebuah kegiatan rutin. Jadi hampir tidak beda jauh dengan yang dia kerjakan. Jadi anak-anak terbiasa ngepel rumah, terbiasa untuk cuci kamar mandi. Terus apa lagi? Oke. Nah, itu kita men-challenge untuk hal-hal yang di sekolah. Seberapa banyak, jadi mendorong anak ini menjadikan dirinya top of mind dari guru-gurunya dan dari teman-temannya. Berarti dia perlu lebih aktif, lebih berinteraktif. Karena saya nggak pernah menuntut mereka punya nilai yang bagus. Yang saya tuntut adalah prosesnya. Karena nilai adalah akibat. Nilai adalah out of control, sedangkan proses adalah under control. Sebagai orang tua, yang kita push adalah yang under control. Yaitu bagaimana dia melakukan. Misalnya, dia lebih aktif. Ketika guru bertanya, dia jangan malu untuk angkat tangan untuk bisa menjawab. Terus dia bisa lebih berinteraktif untuk bertanya kepada gurunya. Okay? Kemudian, dia bisa melakukan tugas lebih cepat daripada waktunya. Nah, ini kan dia top of mind kan, gurunya. Yeah. Kemudian, dia bisa menjadi tempat untuk bertanya dari teman-temannya. Bisa top of mind dari teman-temannya. Entah kenapa, di mata saya, sekolah adalah alat networking yang terbaik. Jadi, untuk sukses di dunia nyata kelak, semoga kata-kata ini nggak dimarahin. Untuk menjadi cerdas, menjadi pintar, banyak tempat. Bukan hanya di gedung sekolah saja. Tetapi bagi saya, sekolah tetap penting untuk mendapatkan networking. Membuat mereka bersosialisasi. Membuat mereka jauh lebih aktif. Nah, di sini poin-poinnya bisa jadikan uang.
Ada orang mengatakan begini ke saya, "Sensei, dengan begini mendidikan anak tuh mata duitan." Pertanyaan Nah, saya, siapa orang yang nggak mata duitan? Siapa orang yang nggak mata duitan? Saya juga mata duitan gitu. Di samping saya ini, yang di samping saya ini tertulis duit bijak kan? Bukan duitnya bijak, maksudnya ada duit dan manusianya bijak. Itu arti kata duit bijak. Bukan nah, uangnya bijak. Uang kan benda mati. iya, Tapi manusia adalah tentang kehidupan. Jadi manusia yang bijak bisa mengatur yang namanya duit. Saya nanya ini, siapa orang yang nggak mata duitan? Semua orang mata duitan. Tergantung perspektif. Apa makna hmm, mata duitan di situ? Apakah kita menginginkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang tidak punya agresivitas untuk dapat uang? Kemudian hmm, kelak ketika dia harus berkeluarga, bagaimana dia melindungi? Bagaimana dia membiayai? Udahlah sensei, rezeki itu sudah ada yang atur. Setuju, rezeki ada yang atur. Saya memiliki kepercayaan, bukan manusia yang mencari rezeki. hmm, Rezekilah yang mencari manusia. iya, Ulangi, bukan manusia yang mencari rezeki, tapi rezeki yang mencari manusia. hmm, Namun, rezeki itu akan nempel bagi manusia yang telah memantaskan dirinya atas rezeki tersebut. hmm, iya, Jadi, seperti apa? Tahu untuk mengelola uangnya, tahu untuk menyalurkan pengeluarannya kemana. Rezeki paling suka tuh orang kayak begitu. hmm, Jadi kalau iya, ditanya begini, Bang Philip, ada yang rindu sama kamu. Siapa? Rezeki namanya. iya, Gitu. Rezeki merindukan Bang Philip. Rezeki merindukan siapapun yang sebenarnya mendengarkan obrolan kita. Dia sangat hmm, merindukan. Kita perlu iya, iya, menjawab tantangan kerinduan itu dengan memantaskan diri. Cerdas untuk apa? Menjaga pemasukan. iya, Cerdas mengelola pengeluaran. Jadi bukan pemasukan yang dikelola, tapi pengeluaranlah yang dikelola. hmm, Pemasukan itu dijaga, iya, dijaga, jangan sampai kehilangan pemasukan. Lakukan semua cara tanpa merugikan orang lain. iya, 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 Kemudian tegaskan, tegaskan mana needs, mana wants, mana kebutuhan, mana keinginan. Dan yang terakhir adalah disiplin untuk mengelola diri. Jadi pemasukan dijaga, pengeluaran dikelola, kebutuhan dan keinginan ditegaskan, kemudian disiplin untuk mengendalikan diri. iya, iya. Wow, luar biasa. Ya, jadi kita nggak usah khawatir ya. Anak-anak kita bisa jadi fokus uang atau cinta akan uang, ya, karena mereka justru sudah belajar bagaimana mengelola uang dengan baik. Ya, tadi kan Bro Sensei menyarankan kalau setiap anak itu harus ada 3 pos kan, Yes. ya, ada savingnya, spendingnya, ya, giving. Ya, nah salah satunya kan latihan untuk memberi ya. Jadi sebagai orang tua malah nggak usah khawatir. Ya, wow, luar biasa. Ya. Nah, itu di samping Bro apa tuh? Apa tuh? Card game apa? Duit bijak. Oh, jadi kita bisa belajar ya. Ini adalah alat saya menyadari yang namanya keterbatasan saya. Saya nggak mungkin bisa membelah diri saya untuk berada di seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia. Jadi, suatu waktu ada sahabat saya memaksa saya untuk membuat alat ini. Jadi, alat ini adalah sebuah alat yang sederhana yang bisa membantu banyak orang untuk bermain. Entah kenapa, saya masih memiliki keyakinan, bermainlah, bermainlah terus, dan ambil pelajaran dari permainan. Entah kenapa, saya juga masih mempercayai omongan begini nih. Belajar. Jadi ketika anak dikatakan disuruh belajar, mereka akan bertemu dengan sebuah kesulitan. Tapi menyuruh belajar tidak salah. Hmm. Bukankah kita perlu mencari celah yang lain? Memberi mereka permainan, tapi di mana permainan ini bisa mereka petik pelajaran di sana. Kenapa harus Hmm. memaksakan dengan cara pelajaran seperti pada umumnya? Belajar pada umumnya tidak salah. Namun kita perlu membuat sebuah terobosan. Orang bermain dan mengambil pelajaran di sana. Karena Hmm. kegembiraan adalah kunci kemudahan. Semakin mereka Ya. bergembira, mereka akan lebih mudah. Jadi, saya ingin ucapkan terima kasih atas budi baik dan jasa kepada Bro Philip Triatna dan Kak Juli Tana untuk memaksa saya membuat itu tersebut. Ya, sama-sama. Ya. Jadi melalui card game duit bijak ini, ya, anak-anak sejak dini belajar untuk mengelola uang, gitu ya Bro ya. Yes. Ya, jadi Dan yang anak-anak, pertama pesan yang pesan di duit bijak lebih dari itu. Itu kan penampakan di permukaan. Tapi mereka akan paham
bahwa uang bukanlah tujuan hidup. Uang hanyalah Hmm. alat untuk mencapai tujuan hidup. Sehingga Iya, mereka iya. melakukan nggak apa-apa. Karena pada dasarnya orang kan disuruh sekolah supaya bekerja supaya dapat duit kan. Namun mestinya kita meletakkan fondasi yang kuat kepada mereka. Ingat nak, uang itu bukan tujuan. Keluarga itu adalah sesuatu yang luar biasa. Persahabatan sesuatu yang luar biasa. Namun untuk menjaga ini, kita memerlukan kendaraan yang namanya uang. Hmm. Kan jatuh cinta butuh perasaan. Menjaga cinta butuh penghasilan gitu. Saya pernah dengar bro, ya katanya jangan jadikan uang tuan atas kita, tapi Ya, jadikan uang hambanya kita, gitu ya bro ya. itu Setuju nggak sepakat. bro? Setuju, setuju. Saya sepakat dengan kata-kata ini. Iya, iya. Jadi uang netral ya, ya tergantung kitanya ya. Uang netral. Uang netral. Wow, luar biasa. Nah, nih bro, ada pertanyaan nih bro. Eh, ada yang bilang orang tua kaya akan menghasilkan anak yang kaya. Ya, ini dari bukunya Robert Kiyosaki ya. Apakah benar? Kalau benar, bagaimana supaya keluarga yang kurang berada bisa keluar dari lingkaran tersebut? Yes. Saya sebut itu ada kebenarannya, kalimat tadi. Itu ada kebenarannya. Karena ada faktor-faktor perspektif lain yang bisa membuat itu jadi berbeda. Tapi ada kebenarannya dari perkataan tersebut. Jadi mestinya kalau orang kaya akan melahirkan generasi yang kaya. Namun kalau jika generasi selanjutnya nggak kaya, berarti ada sebuah kekeliruan ketika mengelola uang tersebut. Tapi mestinya melahirkan generasi yang lebih kaya lagi. Nah, bagi orang yang mendapatkan ujian dalam hidup, kekurangan dalam hal uang, bagaimana cara mereka keluar? Ingat, tidak pernah ada perencanaan keuangan. Tidak pernah ada perencanaan keuangan tanpa cerdas mengelola uang. Seseorang akan pernah cerdas mengelola uang kalau tidak ada penghasilan. Apa yang mau dikelola? Karena yang paling sulit mengelola uang, uangnya nggak ada gitu. Itu yang paling sulit. Nah, jadi sehingga sumber yang pertama harus diingat kepada orang-orang adalah income atau penghasilan yang bertumbuh dan berkelanjutan itu merupakan aset yang berharga. Nah, dari sini marilah sama-sama dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Dibutuhkan yang namanya berpikiran yang lebih terbuka untuk mau belajar investasi leher ke atas agar memperbesar income. Jika ada orang tua, kita udah banyak lah lihat di googling, di bahan bacaan, orang-orang dengan pekerjaan yang dianggap pekerjaan level-level yang lebih rendah, saya nggak perlu sebut apa, tapi anaknya bisa jadi jenderal, anaknya bisa jadi pengacara, Iya. karena orang tuanya barangkali memiliki ujian hidup untuk memiliki keterbatasan, tapi orang tuanya sukses mengajarkan dia sebuah mental perjuangan. Iya. Yang tadi, jangan mengambil peluang sebelum kamu memberi manfaat. Jadi anaknya semakin memantaskan diri. Jadi orang-orang tua yang memiliki ujian ekonomi yang terbatas ke anak-anak, ajarkan mereka. Ajarkan mereka untuk tetap giving, untuk tetap memberi. Ajarkan mereka arti dari integritas. Integritas menuntut lebih dari sekedar kejujuran. Kalau jujur contohnya, bro, keluar dengan siapa? Dengan teman. Ini kalau istri tanya kan gitu, dengan teman. Kalau yang menikah akan bilang, saya pergi dengan teman perempuan bernama ini, kita pergi ke sekian-sekian. Tapi berapa banyak suami yang mau ngomong kayak begitu? Tapi kalau dia ngomong sama teman, dia kan udah jujur. Iya pergi sama Iya. teman, itu jujur Iya. namanya. Iya. Kalau Iya. integritas lebih. Jadi Lebih bagi detail ya. orang-orang tua yang berkesempatan merasakan dunia dengan ekonomi terbatas, ajarkan anak tentang sikap, sifat, bijak, dan bajik. Jadi ada sifat, ada sikap. Ada bijak, ada bajik. Ajarkan mereka untuk mendapatkan uang. Ajarkan mereka uang ini bukan milik dia. Uang ini ada pos-pos yang perlu dia belanjakan. Dan lihatlah bagaimana anak-anak ini akan berdampak bagi dunia. Karena tidak ada takdir kemiskinan. Jadi, semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kalaupun memang dia tidak berkelebihan, barangkali memang itu udah jalannya. Tapi kita kan nggak pernah tahu sebelum kita melakukannya. Yeah. Just do it. Lakukan aja. Iya. Itu saya pernah dengar, pernah baca juga, itu ada seorang bapak, tukang becak, ya bro, pasti kan penghasilannya sangat terbatas ya. Ya. Tapi anaknya bisa menjadi sarjana atau S2 di ya salah satu kampus
terkenal di Indonesia, ya. Itu menunjukkan bahwa orang tuanya sekalipun dia tukang beca, dia punya kecerdasan ya, Bro, ya? Yes, dia punya memang jalan hidupnya dia dituntut untuk seperti itu. Jadi kita nggak boleh menjudge orang dari pekerjaannya. Kita lihat buah apa yang dihasilkan. Tuhan sedang menunjukkan kuasanya, memberitahu kepada dunia. Kamu bisa membuahi, melahirkan apapun. Sepanjang kamu tahu jalannya. Tapi banyak orang marah. Banyak orang memarahi profesinya. Kenapa Tuhan saya diberi hanya sebagai bla bla bla, hanya sebagai bla bla bla. Seperti itu kan? Mereka harus paham. Ada yang out of control, ada yang under control. Dia perlu melakukan bagiannya. Hasilnya Tuhan yang menentukan. Iya, wow, luar biasa banget ya. Kalau bicara tentang ya anak-anak punya kecerdasan mengelola uang, itu harus dimulai dari orang tuanya ya, Bro ya, yang menjadi teladan ya, yang menjadi memberikan contoh ya. Jadi seperti jangan sampai ada yang ngegas, ada yang ngerem. Orang tua dan orang tuanya. Jadi ketika anak bisa ini hadir, saya dengan bangga, saya berdoa supaya saya punya kesempatan untuk berbagi. Karena lewat anak bisa, saya bisa bersuara. Lewat anak bisa, pesan-pesan ini bisa tersampaikan di segala macam pelosok. Lewat anak bisa, mengatakan semua bisa. Karena fondasinya ada di orang tua. Jadi memang untuk sesi kali ini, sepertinya bahasa-bahasanya lebih akan ada tiba sebuah sesi, kita benar-benar khusus untuk berbicara untuk anaknya, seperti itu. Hari ini kita berbicara adalah untuk menanamkan konsep tentang apa itu uang. Dan bagaimana uang. Dan bagaimana sikap manusia terhadap uang itu sendiri. Ya. Jadi kalau cara pandangnya terhadap uang sudah benar, ya, udah pasti kehidupannya akan berubah ya, Bro ya. Ya. Semua dimulai dari apa yang kita pikirkan ya. Benar. Di muka bumi ini semua tercipta dua kali. Yang pertama tercipta secara mental. Apa yang ada di benak kita. Yang kedua tercipta secara realita. Jadi benahi dulu mindset kita. Jadi semoga sesi kita ini bisa membantu saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang lain untuk bisa meningkatkan. Jika ada hal-hal yang memang terbukti tidak baik dari obrolan kita, udah tinggalkan. Namun saya tetap mempercayai benih yang kita berdua, benih yang dari anak bisa berikan, pasti ada benih yang baik. Diambil, pilah dan pilih apa yang terbaik. Wow, luar biasa ya sharing dari Bro Hendra ya sore hari ini. Ya udah pasti sangat bermanfaat ya. Buat saya sangat bermanfaat ya. Saya percaya ini buat Bapak Ibu yang mendengarkan perbincangan kami berdua juga akan sangat diberkahi ya melalui sharing dari Bro Hendra ya. Mungkin Bro Hendra ada pesan khusus buat kami semua sebagai orang tua. Tidak ada waktu yang paling tepat untuk memulai selain saat ini, setelah mendengarkan. Karena semua hari adalah baik adanya, semua hari. Untuk memulai, yang terbaik adalah setelah mendengarkan insaf lah. Indonesia sadar finansial. Jadi insaf, Indonesia sadar finansial. Sadar lagi. Nah, sadar itu nggak cukup, perlu bijak sekarang. Bijak untuk melakukan. Jadi, apa yang didengarkan, apa yang dirasakan, itu hanyalah dasar. Melakukan, itu karena Anda. Karena semua Anda yang sedang mendengarkan, semua Anda yang sedang merasakan saat ini, setiap tarikan napas Anda dan hembusan Anda menunjukkan Anda rela untuk melakukan yang benar dan tepat. Wow. Terima kasih Bro Hendra ya. Sharing yang luar biasa. Ya, kayaknya nanti kita perlu ada sesi lanjutan ya nanti di pertemuan berikut. Kesempatan sesi lanjutan lagi. Ya nanti akan lebih dalam lagi ya bahasanya ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih terima kasih buat semua yang sudah rela menikmati acara ini. Ya, terima kasih Bro Hendra ya. Demikian hari ini Bapak Ibu sekalian kita telah mendengarkan bincang yang sangat seru ya dari narasumber kita Bro Hendra Sensei ya. Tentu harapan kami perbincangan hari ini akan bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, untuk terus mengikuti berbagai topik dalam Bincang Anak, jangan lupa subscribe YouTube Anak Bisa, kasih like, komen, dan share ke teman-teman ya. Kami yakin bersama Anak Bisa
pasti bisa. Ya. Sampai ketemu lagi.